Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita percaya semua kita bersuka cita, amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita kembali untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saudara bisa kasih salam ke kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik kepada keluarga kita. Haleluya. Saudara, kita percaya setiap waktu yang telah kita lalui, setiap musim yang telah kita lalui, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, amin. Pada pagi hari ini, kita mau menyatakan kembali kasih setia Tuhan, sebab tak terbatas kasih-Nya kepada kita semua. Haleluya, Yesus, haleluya. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau fokus di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih sungguh lagi semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, amin. Haleluya. terima kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Amin, Jesus. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih
dibimbing dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sambil kita mengangkat tangan kita, lebih luas dari samudra, yes Jesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Yes Jesus, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Yes. Haleluya Jesus, tak terbatas kasih-Mu. Kau hadir di tempat ini. Hadirat Yesus, Kau di tempat ini. Yes Jesus, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh Kudus-Mu di setiap rumah kami. Yes, besar kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Kau selalu bersama kami, Jesus. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Jesus. Setiap musim kita lalui bersama Tuhan, setiap waktu kita lalui bersama Tuhan. Setiap saudara pagi hari ini nyatakan bahwa Tuhan hebat. Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita sampai saat ini. Setiap nafas yang kita berikan, itu Tuhan yang berikan kepada kita semua. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, mari kita sungguh lagi di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukur kita. Oh, terima kasih Kau setia. Haleluya Jesus, setiap musim. Mari dengan lembut katakan, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya.
Yesus. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami, setiap waktu kami Tuhan yang selalu ada bersama kami. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kembali untuk segala kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing, menjamah dan melawat setiap kami Bapa, untuk kami bisa lebih lagi semangat untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan. Dan sebentar kami akan meninggikan dan bersorak bagi nama-Mu. Biar Tuhan Engkau yang lebih lagi Tuhan berkuasa atas kami semua. Dan kami lebih semangat lagi untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, inilah setiap doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Mari bersukacita. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah
berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kebesaranmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya saudara. Mari kembali kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengar setiap isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Lewati cobaan Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus. Mari saudara kita angkat pujian dengan sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah di
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari nyanyikan dari awal dengan sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan lembut katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktumu yang terbaik Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara,
Jemaat GBI ICC yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 17, ayat 14 sampai 20. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita baru saja membaca sebuah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam pelayanan. Nah, ketika mereka sedang dalam pelayanan, ada seorang yang mempunyai anak muda, anak yang sudah anak remaja mungkin ya, karena di sini dikatakan anak muda, ya, anak muda yang sakit ayan. Ya, orang tuanya itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku karena anakku sakit ayan." Saudara tahu sakit ayan? Sakit ayan itu memang sakit yang agak mengerikan. Ya, saya pernah punya teman dulu di sekolah minggu yang pernah ya punya teman yang sakit ayan. Jadi ketika dia kumat gitu ya, maka dia akan jatuh menggelepar ya dan tidak sadarkan diri sesaat. Ya, mulutnya keluar semacam busa begitu ya. Kemudian nanti ketika dia sadar ya dia tidak tahu apa yang tadi terjadi gitu ya. Jadi bahayanya kalau dia jatuh ke api, ya dia bisa kebakar karena dia tidak sadar. Dan kalau dia jatuh ke dalam air, ya dia bisa celaka juga, ya bisa hanyut atau bisa tenggelam karena dia juga tidak sadar. Itu sebabnya saya tidak heran kalau orang tua ini begitu sedih, begitu galau, begitu susah hati karena anaknya ini sakit ayan ya, karena sangat membahayakan bagi anak itu. Tentu sebagai orang tua dia was-was ya. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku ya karena dia sakit ayan." Ya, jadi dia bilang, "Oh, saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tetapi murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan," katanya gitu ya. Seolah-olah komplain ya. "Tuhan, saya udah bawa nih ke asistenmu gitu ya, ke murid-muridmu, tetapi ya murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan. Makanya sekarang saya datang kepada Tuhan," gitu ya. Nah, kemudian Tuhan datang ya menegur setan yang ada di dalam penyakit anak itu, ya menyuruhnya keluar dan anak itu sembuh seketika. Nah, ketika sudah lewat peristiwa itu, Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya, mereka evaluasi ya. Mereka bilang, murid-muridnya, "Tuhan, kenapa ya? Kok kita tidak bisa ya menyembuhkan anak itu gitu. Tidak bisa menyembuhkan penyakit anak itu." Tuhan berkata di sana,
Ya, Tuhan berkata seperti ini. Karena ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, Tuhan mengatakan mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit anak itu, tidak bisa melayani dengan maksimal. Karena apa? Karena murid-muridnya menurut Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menilai ya, sebab mereka kurang percaya, atau dengan kata lain kurang beriman. Padahal kata Tuhan ya, kalau saja murid-muridnya punya iman sebesar biji sesawi saja, dia bisa perintahkan gunung untuk pindah. Wow, luar biasa ya saudara. Dengan iman yang sebiji sesawi ya, itu bisa memindahkan gunung. Ini hal yang ajaib. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana kalau imannya besar? Ya, dan kenapa Tuhan mengumpamakannya sebesar biji sesawi? Saudara, kata teman saya ya yang sudah pernah ke Israel, ya biji sesawi itu bukan biji caisim ya, atau sesak sawi yang seperti kita di sini lihat ya, bukan seperti caisim, bukan seperti sawi putih atau pecai gitu ya, bukan. Tetapi di sana ya itu kalau mereka bilang itu black mustard ya, jadi pohon ya yang memang benihnya itu biji sesawi itu kecil ya, dia bisa cuman diameternya 1 mili kecil ya. Nah kemudian itu tapi nanti kalau ditanam itu bisa tumbuh ya, tingginya bisa sampai 3 meter ya, berarti kan tinggi banget ya, ya berkali-kali daripada kecilnya, besarnya daripada biji sesawi itu sendiri. Nah Tuhan mengumpamakan bahwa kalau murid-muridnya mempunyai iman sebesar biji sesawi saja ya, maka dia bisa memindahkan gunung. Dia dapat memerintahkan ya agar gunung itu pindah dari sini ke sana. Wah, sungguh luar biasa. Ya kenapa Tuhan mengumpamakan iman sebesar biji sesawi, bukan sebesar batu koral atau batu kerikil atau sebesar batu kali, enggak, tetapi dia ya bicara tentang biji sesawi atau benih ya. Kalau kita bicara soal benih, itu adalah sesuatu yang bertumbuh. Ya, benih itu kalau ditanam dia bisa tumbuh besar ya. Bahkan biji sesawi itu saudara, kalau dia sudah tumbuh besar, itu pohonnya rindang dan burung-burung itu bisa bersarang. Orang bisa berteduh ya, saking bagus, saking rindangnya. Padahal dia bijinya cuma 1 milimeter gitu ya. Jadi di sini Tuhan ingin kita punya iman yang bertumbuh. Ya, jadi iman kita boleh saja pada waktu Tuhan menanamkan iman ya kepada kita ya, itu iman itu bisa saja kecil, bisa saja mungkin kita percaya Tuhan, oh ya saya percaya Tuhan Yesus, mungkin sesederhana itu. Tetapi kalau iman itu tumbuh, kalau iman itu menjadi besar ya, kalau iman itu bertumbuh, maka ya dia akan bisa memindahkan gunung. Saudara-saudara, apa sih artinya iman? Iman adalah percaya. Iman adalah sesuatu atau dasar yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, dari apa yang tidak kita lihat ya saudara-saudara. Jadi saudara, iman itu adalah suatu percaya. Jadi percaya penuh ya akan apa yang dia percayai.
Jadi kalau kita percaya punya iman kepada Yesus, maka kita bergantung sepenuh kepada Yesus. Itu namanya iman. Itu bergantung sepenuh, percaya sepenuh. Itu namanya iman. Nah, kalau di dalam hidup kita punya iman yang seperti itu, ya, iman yang bertumbuh, iman yang tidak bantet, iman yang tidak mati, ya, tetapi bertumbuh, maka kita sanggup, kita bisa memindahkan gunung dari sini ke sana. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pada situasi seperti sekarang ini, kebutuhan kita bukan memindahkan gunung Semeru kita pindahkan, atau Gunung Sinabung kita pindahkan, tidak. Tetapi yang perlu kita pindahkan pada saat sekarang ini adalah gunung-gunung kesusahan kita, gunung-gunung kesulitan kita, gunung-gunung masalah kita. Nah Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini banyak orang yang menjadi susah, banyak orang yang menjadi lemah iman, atau imannya menjadi mati, atau imannya tidak berkembang. Karena apa? Karena masalah dalam rumah tangga, masalah terhadap suami, masalah terhadap istri, masalah terhadap pekerjaan, masalah ekonomi, ya. Masa pandemi ini adalah bencana buat dunia, ya, karena dia menimbulkan begitu banyak masalah-masalah lain. Ya, karena penyakit itu banyak orang kehilangan pekerjaan, karena penyakit itu banyak orang yang meninggal, karena penyakit itu banyak orang yang bangkrut, ya, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang menyusahkan. Itu bisa merupakan suatu gunung yang besar, itu bisa merupakan suatu gunung yang menutupi mata kita, itu bisa merupakan gunung yang menindih kita, itu bisa merupakan suatu gunung yang menyusahkan kita, yang membuat kita tidak bisa tidur, yang membuat kita susah bernafas, ya, yang membuat kita ingin meledak, yang membuat kita ingin marah-marah, yang membuat kita menjadi kehilangan damai sejahtera. Ya, itu adalah gunung-gunung yang kita hadapi saat ini, ya saudara. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kalau kita punya iman sebiji sesawi, ya, yang walaupun kecil tetapi bertumbuh di dalam Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan bisa, ya, mengatakan kepada gunung masalah kita, kepada gunung persoalan kita untuk pindah, ya, untuk bergeser, untuk tidak menekan kita, untuk tidak menghimpit kita, tidak membuat kita celaka, tidak membuat kita kehilangan iman. Nah, tapi masalahnya adalah seringkali dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, iman kita tidak bertumbuh. Ya, iman kita tidak bertumbuh seperti biji sesawi yang tumbuh terus, ya, sampai besar, menghasilkan daun-daun yang rindang, ya, yang menghasilkan biji-biji lagi, ya. Biji sesawi itu biasanya buat minyak, saudara, buat minyak masak, ya, kayak buat minyak sayur gitu. Kalau di sana itu adalah hal yang umum, tumbuhan yang umum di Galilea, ya. Jadi pohon itu, ya, nanti akan menghasilkan buah biji-biji lagi, yaitu untuk digunakan untuk minyak. Tujuannya, ya, biji sesawi itu, biji-bijinya itu akan dibuat menjadi minyak sayur, ya, minyak untuk makan gitu, minyak untuk dimakan. Nah, saudara-saudara, ya, kita saudara-saudara dalam masa-masa sulit ini, mari, ya, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan biarkan iman kita mati, jangan biarkan iman kita bantet, jangan biarkan iman kita busuk, ya. Tetapi mari iman kita jaga, kita pelihara, bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk dia bisa bertumbuh? Tentu tidak lain, tidak bukan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa.
ya, ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa untuk kita mengerti. Ada kuasa untuk kita bisa kuat. Ada kuasa untuk kita bisa berpikiran terang. Ada kuasa untuk kita bisa percaya sepenuh kepada Tuhan. Tetapi kalau dalam masa susah seperti ini, dalam masa sulit seperti ini, ya, kita malah tidak mau datang ke gereja, kita biarkan iman kita kering dan akhirnya mati, maka kita akan binasa. Kita tidak bisa melawan gunung-gunung, ya, memindahkan gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung yang ada di hadapan kita. Ya, tetapi kalau iman kita walaupun kecil, kalau iman itu seperti biji sesawi yang tumbuh, yang bisa menjadi sebuah pohon yang besar, maka apapun yang kita hadapi, kita akan tetap berpegang kepada Yesus. Jadi jangan sampai saudara, karena kesulitan ini, ya, orang Kristen mau cerai. Ya, jangan sampai kesulitan ini orang Kristen nggak mau ke gereja lagi. Jangan sampai karena kesulitan ini orang Kristen, anak Tuhan, jadi malas berdoa, tidak pernah berdoa lagi, ya. Jangan sampai setiap hari ribut di dalam rumah tangga, ya, di dalam keluarga, ya. Jadi kita tidak punya kesabaran lagi, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, kalau kita punya iman di dalam Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh, percaya sepenuh bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup. Nah, kita seringkali, saudara, kita bilang kita percaya Tuhan. Tetapi kita seringkali juga tidak percaya sepenuh. Tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita akan bilang, amin. Ya, tetapi setelah amin, setelah pulang, ya, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita ragu lagi, kita bimbang lagi, kita takut lagi. Itu namanya kurang percaya. Dan kalau kita kurang percaya, ya, kata firman Tuhan, siapa yang bimbang, siapa yang ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi orang datang kepada Tuhan nih, tapi ragu-ragu, ya, benar nggak ya, bisa nggak ya, gimana ya. Nah, itu dia tidak akan mendapat apa-apa. Jadi jangan sampai, ya saudara, kita datang kepada Tuhan, ya, tetapi kita tidak mendapat apa-apa karena kurang percaya. Jadi pada pagi hari ini mari tumbuhkan iman kita. Mari kita pupuk percaya kita kepada Tuhan sepenuh. Percaya saja, ya. Percaya saja, ya. Percaya itu artinya, kalau dalam bahasa Yunani dibilang pistis, ya, artinya bergantung sepenuh kepada apa yang kita percayai. Nah, kita percaya kepada Tuhan, jadi kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Percaya aja, ya. Jangan dipikirin gimana caranya. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dan bukankah, ya, dari sejak dulu, ya, dari sejak kita lahir sampai sekarang ini kita ada sebagaimana ada, bukankah itu juga semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi percaya saja untuk selanjutnya hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tinggal kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, saya minta hikmat, ya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan di masa-masa susah seperti ini. Ya, sabar, tunggu jawaban Tuhan. Jangan marah sebelum Tuhan jawab. Ya, Tuhan pasti jawab, dan Tuhan pasti tidak membiarkan kita sendirian. Ya, jadi saudara yang mengalami masa-masa kesesakan, semua orang mengalami. Ya, pada saat ini tidak ada orang yang tidak mengalami, semua mengalami hal-hal yang tidak enak karena musibah ini, karena pandemi ini. Tetapi percaya saja, ya, percaya saja Tuhan sanggup menolong. Percaya sepenuh, ya, kalau kita punya iman yang percaya sepenuh, maka gunung kesusahan, ya, gunung masalah, gunung yang menghimpit kita itu akan pindah. Ya, dia akan pindah dan kita akan melihat sesuatu perkara yang besar terjadi, ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Orang yang sakit ayan itu sembuh seketika karena
percaya sepenuh. Ya saudara, jadi jangan sampai hidup kita terhambat, karir kita terhambat, ya, rumah tangga kita berantakan karena kita kurang percaya. Saudara, ya percaya sepenuh itu berarti benar-benar percaya, saudara. Bagaimana ya? Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Oh, saya punya anak ini kayaknya kurang gitu ya. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita percaya sepenuh Tuhan sanggup mengubahkan. Kita punya suami yang tidak bisa diandalkan. Ya, percaya, berdoa saja. Berdoa saja dan percaya sepenuh Tuhan sanggup ubahkan. Ada banyak perkara yang tidak bisa kita pikirkan. Manusia itu terbatas, ya. Ada banyak perkara yang tidak bisa kita hadapi dengan kepintaran kita. Kita tidak bisa hadapi dengan uang kita. Tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Tetapi semua itu bisa kita hadapi dengan iman kita. Kita perlu iman yang bertumbuh. Kita perlu iman yang hidup. Kita perlu iman yang bergerak. Ya, jadi terus bertumbuh menjadi besar, ya, berbuah menjadi berkat, ya, dan bahkan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kerajaan surga. Ya, jadi kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi gunung kita, yang menghalangi kita, yang menindih kita, sehingga kita rasanya susah, sehingga kita rasanya tidak ada jalan keluar. Kita bingung, ya, kalau menurut pandangan mata kita, ya, itu susah sekali, ya, masalah ini begitu besar, tidak ada jalan keluar. Ya, buat kita memang tidak ada jalan keluar karena kita terbatas, ya, semua serba susah. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan adalah memegang kendali dalam segala hal, ya. Dia punya kuasa untuk segala sesuatu di langit dan di bumi. Jadi taruh percaya kita kepada Tuhan yang dahsyat itu. Kalau kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang dahsyat itu, maka perkara-perkara yang dahsyat juga akan terjadi. Kenapa kita seringkali tidak mengalami perkara-perkara yang heran? Mengapa kita seringkali tidak mengalami perkara-perkara yang dahsyat? Karena kita kurang percaya. Karena kita tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan yang dahsyat itu. Pagi hari ini, mari kita mau coba belajar menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Tuhan sanggup mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan sanggup untuk, ya, membukakan segala sesuatu yang kelihatannya terhambat. Tidak ada hal yang mustahil, firman Tuhan tadi katakan, ya. Tidak akan ada hal yang mustahil kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, ya, iman yang bertumbuh, iman yang tidak bantet, iman yang tidak mati, ya, iman yang bisa merupakan benih, iman yang bertumbuh dari hari ke hari, yang menjadi suatu iman yang besar, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan putus asa, ya. Jangan putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini. Di dunia ini tidak ada tempat, tidak ada hal yang aman, yang tenang, ya, yang membuat kita terjamin. Yang bisa membuat kita terjamin adalah Tuhan. Dia menjamin, Dia akan memimpin kita melewati, ya, hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, masalah-masalah yang seperti gunung, masalah-masalah yang menindih kita, ya. Dia berjanji untuk menyertai kita sehingga kita bisa melewati itu semua, bisa melewati, ya, semua kesusahan, semua kesulitan, bahkan juga kita dapat melewati, ya, gunung-gunung yang terjal itu, gunung yang tinggi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan saat-saat ini adalah percaya. Percaya sepenuh kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini
Mari yang sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ya, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Saudara boleh coba, ya, coba percaya sepenuh, dan saudara akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Mau lihat perkara-perkara yang ajaib, percaya sepenuh kepada Tuhan. Mau lihat jalan keluar, percaya sepenuh kepada Tuhan. Mau lihat masalah kita dipulihkan, percaya saja kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai di masa-masa sulit ini kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya kita mau bercerai, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai karena kesusahan ya kita bercerai. Ya, jangan sampai karena kesusahan kita mencuri. Jangan sampai karena kesusahan kita murtad. Ya, jangan sampai. Tetapi mari coba percaya sepenuh kepada Tuhan, dan kita akan lihat Tuhan akan bertindak. Ya, Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, saudara, maka segala sesuatunya akan menjadi baik dalam sekejap. Seperti orang yang sakit ayan itu. Ya, orang yang sakit ayan itu adalah suatu hal yang luar biasa, mustahil bagi manusia untuk disembuhkan. Ya, menyusahkan, sangat menyusahkan. Ya, menyusahkan anak itu, menyusahkan orang tuanya. Ya, tetapi ketika percaya kepada Tuhan, percaya sepenuh Tuhan sanggup untuk menyembuhkan anak itu, ya, maka Tuhan sanggup menyembuhkan anak itu dalam sekejap. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil itu bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Syaratnya apa? Ya satu, percaya. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita juga percaya, kita juga berdoa, doakan dan percaya dan imani bahwa masa pandemi ini akan segera berlalu. Ya, kita boleh dapat bersama-sama kembali beribadah, ya saudara-saudara, dan segala sesuatu menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Secara kasat mata mungkin mustahil, apalagi diberitakan katanya daerah Cipondo itu penyebaran COVID-nya itu nomor 1 ya. Itu penyebaran COVID-nya itu hebat. Tetapi kita imani, kita berdoa, kita percaya walaupun di depan mata kelihatannya mustahil, tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada pagi hari ini, kalau saudara sakit, ya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Pagi hari ini bangkitkan iman kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bergantung sepenuh pada Tuhan. Yang sakit katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan aku di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Jadi kita percaya seperti seolah-olah kita sudah menerima, kita sudah sembuh. Yang sakit, kalau saudara percaya sepenuh, saudara sedang sakit, saudara akan merasa, saudara akan bertindak seperti saudara sudah sembuh. Itu percaya sepenuh, itu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Itu yang namanya iman, itu yang namanya percaya. Jadi pada pagi hari ini, bagi yang sakit, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, dan bahkan saya sudah disembuhkan. Katakan bersama saya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi yang rumah tangganya kacau, ya, mari kita juga berdoa, kita imani apa yang membuat rumah tangga kita kacau. Soal ekonomi, ya, membuat kita jadi marahan sama istri kita, sama suami kita, ya. Kita mau percaya, kita berdoa bahwa di dalam nama Yesus Tuhan sanggup memulihkan ekonomi keluargaku dalam nama Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan punya 1001 cara, dan saya percaya dalam nama Yesus saya akan dipulihkan. Katakan dengan iman bersama-sama, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan rumah tangga saya. Tuhan akan memulihkan keluarga saya. Tuhan akan memulihkan ekonomi saya. Dan nama Tuhan dipermuliakan.
Jadi apapun masalahnya saudara, nggak perlu takut. Karena kata Tuhan, tidak akan ada hal yang mustahil. Kalau kamu punya iman, kalau kamu punya percaya, ya, percaya yang sungguh, percaya yang bergantung sepenuh kepada Tuhan, yang percaya sepenuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup, ya, percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan. Bagaimana caranya? Tuhan punya 1001 cara, ya. Elia saudara, ya, ketika dia disuruh bersembunyi, ya, dari Raja Ahab, ya, dia disuruh tinggal di tepi sungai Kerit, ya. Dia bersembunyi di sana. Bagaimana makannya, ya, bagaimana minumnya, ya. Sepertinya kalau secara pikiran manusia itu mustahil dia disuruh sembunyi. Saudara, ada hal yang heran karena Elia tahu Tuhannya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan juga yang menjamin hidupnya. Ya, apa saudara? Dikirim burung gagak. Burung gagak, saudara tahu, burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Burung pemakan daging bisa dipakai Tuhan untuk mengirimkan Elia makan daging. Aneh nggak saudara? Secara manusia, secara pikiran, secara logika, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Burung pemakan daging bisa dikirim Tuhan untuk mengirim daging buat Elia. Kok nggak dia makan ya? Nggak. Burung gagak itu kenapa nggak dimakan sama burung itu sendiri? Ya, dia bisa patuh kepada Tuhan. Saudara, apapun di muka bumi, di bumi dan di surga itu patuh terhadap Tuhan. Jadi, ya, kita nggak usah pusing bagaimana caranya. Yang penting kita punya iman, punya percaya sepenuh bahwa Tuhan memelihara kita. Caranya gimana? Apakah melalui orang yang tidak kenal Tuhan? Apakah melalui lingkungan kita? Apakah melalui gereja kita? Apakah melalui hal-hal lain yang tidak kita pikirkan? Bisa saja. Dan percayalah, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, ya, kita seringkali tidak mengalami hal-hal yang baik. Kita seringkali tidak mengalami hal-hal yang luar biasa karena kita kurang percaya. Ya, jadi pagi hari ini mari yuk kita pupuk percaya kita, iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus. Maka, ya, Dia akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau saja kita memelihara iman kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Firman Tuhan membangkitkan percaya kita. Firman Tuhan membawa kita untuk bertumbuh, ya, di dalam Tuhan, untuk lebih mempercayai Tuhan lagi, untuk bergantung sepenuh pada Tuhan lagi, dan lihat dan nantikan Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bertindak, maka semua masalah yang ada di hadapan kita akan segera sirna dalam sekejap. Dan kita nanti ketika kita flashback, ketika kita berpikir-pikir, kok bisa ya begitu? Aneh ya, itulah perbuatan Tuhan. Saya sering kali saudara mengalami hal-hal yang demikian. Ya, kalau flashback, bisa ya begitu ya? Padahal di depan mata, waduh, itu menakutkan. Padahal di depan mata itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memegang kendali, percaya sepenuh saja kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan, ya, melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi mulai pagi hari ini, mari kita bangun percaya kita, bangun iman kita untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah online kita. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Jangan tinggalkan saat teduh kita. Jangan biarkan suasana, situasi, dan kondisi yang menakutkan ini menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa berdoa.
Jangan izinkan ya situasi dan kondisi yang menakutkan ini membuat kita patah semangat. Jangan biarkan situasi dan kondisi yang menakutkan ini membuat iman kita bantet. Tetapi dengan situasi dan kondisi ini, kita mau lebih maju di dalam Tuhan. Kita mau lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Bahkan Tuhan sedang menolong kita. Jadi jangan putus asa, jangan khawatir. Biar pagi hari ini yang sakit boleh disembuhkan. Yang putus asa boleh punya pengharapan. Yang rumah tangganya berantakan boleh dipulihkan. Ya, dan kita semua yang usahanya macet, Tuhan bisa beri kelancaran. Dan kita semua ya boleh terus melihat perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih buat setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan uang Bapak Ibu kepada rekening berikut. Untuk jadwal ibadah online, Bapak Ibu harap memperhatikan jadwal-jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Jadwal pelayan ibadah online minggu depan akan di-share di grup ICC Ministry. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan ini secara lantang dan penuh dengan iman. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikianlah warta kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati.